Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penjelasan ini nanti bisa kita bahas lebih detail dalam Kitabul Hajj atau penjelasan tentang pelaksanaan haji dalam pembahasan fikih Islami. Ahlan. Baik, kita lanjut bab yang ke-31. Babut tawajjuhi nahwal qiblati haitsu kan. Bab yang menjelaskan kita mesti menghadap ke arah kiblat di mana saja kita berada. Artinya kita sholat dimanapun kita berada, mau berada di Arab, mau berada di Makkah, mau berada di Asia, di Eropa, Afrika, di mana saja arah sholat kita mesti ke arah kiblat. Kiblatnya mana? Ka'bah. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, istaqbilil qiblata wa kabbir. Kalau kalian mau salat, menghadaplah ke arah Ka'bah, ke arah kiblat, lalu bukalah salat kalian dengan takbir, takbiratul ihram. Ini hadis ini potongan dari seorang waktu itu masuk ke Masjid Nabawi. Nabi sedang berada dalam masjid, dia salat. Ketika dia solat dia ternyata ada yang kurang dalam pelaksanaan rukun solat, syarat sah solat. Begitu dia mendekat ke Nabi, Nabi bilang, irji' wa salli. Balik sana ulang lagi solat, kata Nabi. Sampai 3 kali dia suruh Nabi solat. Kata Nabi yang keempat masih suruh dia ulang solat lagi. Kata dia, Nabi, saya tak bisa lagi melakukan solat lebih dari ini. Cuma ini saya pandai saya. Lalu Nabi ajarkan begini cara solat. Sehingga terkenalah hadis musi'us salah. Orang yang ketika solatnya enggak benar, Nabi benarkan solat dia. Hadis 399. Wa bihi ilai qala haddatsana Abdullah bin Raja' qala haddatsana Israilu an Abi Ishaq an al-Barra' ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla nahwa Baitil Maqdis 16 atau 17 syahra. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuwajjaha ila al-Ka'bah. Fa anzalallahu qad nara taqalluba wajhika fis sama' fatawajjaha nahwa al-Ka'bah. Wa qala as-sufaha'u minan nas wa humul yahud ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha kullillahi al-masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Fa shalla ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun thumma kharaja ba'da ma shalla famarra 'ala qaumin minal ansar fi salatil 'asri nahwa Baitil Maqdis faqal huwa yashhadu annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa annahu tawajjaha nahwa al-Ka'bah fataharrafa al-qaumu hatta tawajjahu nahwa al-Ka'bah. Jadi sahabat Barra' bin Azib bercerita, Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu ketika salat di Madinah menghadap ke Baitul Maqdis 16 bulan atau 17 bulan. Artinya sebagian riwayat mengatakan 16 bulan, sebagian riwayat mengatakan 17 bulan. Tapi poinnya adalah Rasul pernah kiblat itu menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Wa kana Rasulullah yuhibbu an yuwajjaha ila al-Ka'bah. Padahal Rasul waktu itu berharap Ka'bah kita menghadap kita ketika ibadah ke arah tempat ibadah yang dibangun oleh datuk beliau, itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Sehingga arah kiblat itu Ka'bah, tidak lagi ke Baitul Maqdis yang tadinya ke arah timur sekarang ke arah barat. Rasul ingin begitu, yang tadinya Baitul Maqdis sekarang ke arah Masjidil Haram. Rasul salat sampai 16 atau 17 bulan. Sehingga ketika sudah 17 bulan atau 16 bulan tadi, Allah turunkan qad nara taqalluba wajhik Muhammad, kami tengok engkau nengok-nengok terus ke langit macam orang meminta sesuatu, macam orang berharap sesuatu. Ya kayak kita lah nunggu-nunggu wangsit. Tengok
ada ndak dapat angpau sekarang? Turun kat THR, nengok-nengok terus. Nenek datang, datuk datang, bapak datang, om datang, panjang nengok. Dikira nengok apa? Dikira baju kita yang bagus, dikira jenggot kita yang rapi. Rupanya nunggu-nunggu dapat THR enggak gitu. Kira begitu. Nabi kata Allah, kami tengok engkau nengok terus ke atas macam ada yang diharapkan, ada sesuatu yang diminta, ada sesuatu yang ditunggu. Lalu fatawajjaha nahwal Ka'bah. Lalu Allah Subhanahu wa taala suruh menyuruh agar Nabi ketika salat menghadaplah ke Ka'bah. Wa qala sufaha'u minan nas, maka kemudian orang-orang bodoh di Madinah yaitu orang Yahudi bilang, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kok Muhammad sudah berubah arah kiblat sekarang? Dulu kan yang arahnya ke kita. Nah, dalam sebagian riwayat diceritakan bahwa orang Yahudi dulu ketika Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, dia ketawakan, dia cemeh. Muhammad ni lucu lah. Dia enggak mau mengikut ibadah kita. Dia enggak mau mengikut seperti kita. Dia enggak mau seperti apa yang kita buat, ritual kita. Tapi kiblat dia sama dengan kita. Maunya kalau enggak ngikut kita, ya kiblat jangan ngikut kita juga. Sehingga Nabi merasa, oh ini diolok-olok orang Yahudi, cemeh orang Yahudi. Begitu berpindah arah kiblat, tidak lagi mengarah seperti arah orang Yahudi. Orang Yahudi keheranan, Muhammad kok berubah arah kiblat? Apa yang buat dia berubah? Dia kan menghadap ke sama dengan kita dulu, sekarang kok sudah enggak ke situ lagi. Lalu kata Allah, katakanlah Muhammad kepada orang-orang, siapapun orangnya, bahwa arah barat, arah timur, apapun arahnya itu milik Allah. Itu semuanya adalah kehendak Allah, kuasa Allah, dalam iradah dan kudrah Allah semua. Kemudian Allah menghendaki hidayah bagi orang-orang yang dia kehendaki menuju jalan yang lurus. Fasalla ma'an Nabi, lalu ketika terjadi perpindahan arah kiblat itu, ada yang salat bersama Nabi orang Madinah. Setelah salat bersama Nabi, dia pergi ke kaum dia, kabilah dia. Sehingga dia salat di sebuah masjid. Ketika solat di masjid itu, dia mengatakan kepada orang-orang yang sedang solat, waktu itu orang solat asar. Asar kan 4 rakaat. Begitu solat 2 rakaat, kata dia kepada orang yang ikut solat dengan Nabi tadi, yang mengetahui arah kiblat sudah berubah, tadinya ke Baitul Maqdis sekarang ke Ka'bah, dia bilang, saya tadi solat bersama Nabi, dan Nabi ketika solat dia menghadap ke Baitullah Ka'bah. Sehingga orang yang sholat 4 rakaat tadi langsung berbalik arah 2 rakaat yang sisa, yang tadinya ke Baitullah di Palestina, sekarang Baitullah di Makkah. Ibarat kita tadinya ke arah ini kiblat, sekarang ke arah pintu itu, atau tadinya arah pintu, sekarang arah sini kiblatnya, berbalik arah. Ketika mendengar berita orang yang setelah ikut sholat bersama Nabi, dia katakan arah kiblat sudah berubah. Dia bilang ke orang yang sedang solat tadi, maka berubah arah kiblat. Di sebagian riwayat dikatakan bahwa Nabi solat dengan berapa sahabat. Begitu sudah 2 rakaat, Nabi tadinya mengharap ke Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, 2 rakaat berikut Nabi dan sahabat berpindah arah ke Baitullah. Jadi ada 2 redaksi. Satu, Nabi solat dengan sahabat, lalu Nabi dengan sahabat yang berpindah arah. Yang kedua, ketika selesai dia solat bersama seseorang sahabat, solat bersama Nabi, dia lewat kepada kaum yang sedang solat solat asar 4 rakaat, dia sampaikan bahwa Nabi telah pindah arah kiblatnya. Sehingga orang solat 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis, 2 rakaat dia putar ke arah Ka'bah. 2 redaksi siapa yang berpindah tadi. Yang kedua, perbedaannya adalah sebagian mengatakan solat itu bukan asar tapi zuhur. Tapi yang penting solatnya solat siang. Ada yang mengatakan zuhur, ada yang mengatakan asar. Solatnya sama siang, yang kedua sama 4 rakaat. Maka kemudian di Madinah terkenallah ada masjid namanya Masjid Qiblataini. Dalam satu kali solat menghadap ke 2 arah kiblat yang berbeda. Maka orang kalau pergi haji, kalau pergi umroh, biasanya satu destinasi yang dikunjungi di Madinah adalah di Masjid Qiblataini. Di samping Masjid Sab'ah, Masjid Jum'ah, Jabal Uhud, dan lain-lain yang ada di kota Madinah.
Wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan Ustaz Abdullah, fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Alhamdulillah kita bisa membaca atau sudah dibaca oleh beberapa hadis. Dan di sini kita membahas tentang hadis bab at-tawajjuh nahwal qiblah haitsu kana. Nah, jadi di sini terkait dengan salah satu daripada rukun salat, at-tawajjuh nahwal qiblah. Jadi memang di sini menghadap ke kiblat itu adalah bagian daripada syarat ya, syarat daripada sahnya salat. Nah, ini memang terkait dengan menghadap kiblat ini. Kalau di sini babut tawajjuhi nahwal qiblah haitsu kana. Ini kenapa? Karena terkait dengan misalnya sholat di atas kendaraan, maka di situ secara fikih kita dituntut untuk sholat pertamanya itu adalah menghadap kiblat. Nanti kemudian kalau kendaraannya bergerak misalnya, maka kita ada kelonggaran. Nah, artinya syarat ini menghadap kiblat itu adalah syarat daripada salat, syarat sahnya. Maka oleh karena itu kita dianjurkan untuk mengetahui. Nah, itu salah satu mengetahui jihatul kiblah. Nah, oleh karena itu memang ada khilaf di antara ulama apakah maksudnya menghadap kiblat ini adalah menghadap ke ainul kiblahnya, betul-betul ke kiblatnya, atau ke arahnya saja. Ini khilaf di antara para ulama. Sebagian para ulama memberikan kelonggaran, yaitu adalah arahnya, arah daripada kiblat. Nah, di sini hadis tadi dijelaskan bahwa Nabi SAW sholat dahulu awal-awal memang menghadap ke Baitul Maqdis. Tetapi kemudian dikabulkan hajat Nabi SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di situ tersirat ya kalau penjelasan ulama-ulama bahwa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu mengabulkan atau mewujudkan daripada apa yang menjadi kehendak atau keinginan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa Rasulullah meminta gitu, tanpa Rasulullah berdoa. Kan di situ disebutkan bahwa qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Jadi Allah mengatakan sungguh kami telah melihat wajahmu, engkau palingkan ke atas, memandang ke atas berharap turunnya wahyu. Jadi memandang ke atas itu bukan berarti Allah di atas, tapi berharap turunnya wahyu, karena wahyu itu turun dari atas ke bawah, itu sifat wahyu. Nah, berharap turunnya wahyu. Nah, itulah tentang perintah terkait dengan kiblat tadi, perpindahan daripada kiblat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala wujudkan apa yang menjadi kehendak daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena
Nabi itu suka. Artinya memang Nabi berharap sholat menghadap ke Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah itu Nabi suka dengan Ka'bah. Nabi cinta dengan Ka'bah. Nabi cinta dengan Masjidil Haram, tempat kelahirannya. Kan wajar kita cinta dengan tempat kelahiran kita. Wajar kita cinta dengan negeri kita. Nah, yang penting jangan cintanya menjadi fanatik. Nah, fanatisme kan itu. Kan hubbul watan minal iman. Nah, jadi boleh-boleh saja kita cinta kepada negeri kita, kita punya rasa terhadap kampung kita, rasa rindu, itu sah, itu sebagai manusiawi. Makanya Nabi SAW ketika beliau hijrah ke Madinah, maka beliau ketika keluar dari kota Mekah, beliau berdiri sejenak memandang kota Mekah dan beliau mengatakan, laula anna qaumi akhrajuni minki ma kharajtu wallahi innaki la ahabbul biladi indi. Andaikan kaumku tidak mengeluarkanku darimu, tidak mengusirku, maka aku tidak akan keluar, kata Nabi SAW. Demi Allah, engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Nah, itu Mekah. Tapi karena memang baginda Rasulullah SAW itu adalah berkah, jadi di dirinya itu sumber keberkahan, sehingga ketika beliau pindah ke Madinah, maka Madinah mendapatkan keberkahan. Dari siapa? Dari baginda Rasulullah SAW yang dulu disebut sebagai Yasrib. Kemudian beliau berada di situ, maka menjadi Madinatul Munawwarah. Oh, jadi itulah sumber keberkahan. Nabi SAW itu adalah sumber segala kebaikan. Jadi sah-sah saja ketika kita bertawassul dengan beliau, itu boleh. Dan itu dijelaskan oleh para ulama, bertawassul kepada Nabi hayyan wa mayyitan, dalam keadaan hidup dan sudah meninggal, boleh bertawassul kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena berkah. Jadi kita tawassul itu bukan minta kepada Nabi SAW, tapi keberkahannya. Apa kata Nabi SAW? Innama ana qasimun wallahu yu'ti. Sesungguhnya aku hanya memberi. Yang apa namanya, sumber itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya bahwa di dalam hadis ini disebutkan wa fil hadisi qabuli khabaril wahid. Nah, jadi dalam hadis ini sebagai dalil bahwa kan hadis itu ada khabarul wahid. Khabarul wahid ini artinya khabar yang bukan mutawatir. Nah, mutawatir itu artinya yang diriwayatkan oleh banyak. Setiap levelnya itu banyak. Nah, ada khabar wahid. Khabar wahid ini artinya dia dalam satu level itu ada yang satu, barangkali ada yang dua. Nah, memang di dalam kajian ilmu hadis bahwa khabarul wahid ini diterima. Artinya memang dia sebagai sumber dalil, tetapi tidak sekuat dengan yang mutawatir. Kenapa? Karena yang mutawatir ini yufidul yakin, dia efeknya itu adalah memberikan keyakinan. Nah, kalau khabarul ahad itu adalah zon. Zon itu artinya ya ilmu juga, tetapi tidak sampai pada taraf yakin. Nah, dan itu boleh di dalam fikih. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan bahwa wajawazus salati ila jihataini bisyartihi. Nah, tadi kan hadis tadi menjelaskan bahwa ada perubahan dalam sholat, ada perubahan kiblat. Nah, jadi menunjukkan bahwa boleh. Jadi boleh sholat dalam satu sholat itu dua arah. Jawazus sholati ila jihataini bisyartihi. Jadi menunjukkan bahwa boleh satu sholat itu tapi dua arah menghadap. Nah, kalau sekarang mungkin enggak kira-kira? Enggak, karena sudah kalau itu kan memang berubah kan itu. Kalau sekarang ya mungkin tergambar ya tadi, kendaraan bergerak, kemudian dia berputar, apakah kita juga ikut berputar misalnya kalau sholat di kendaraan? Nah, di situ tidak, artinya diberikan kemudahan.
Nah, tapi di sini menunjukkan bahwa boleh menghadap satu solat menghadap dua arah bisyartihi dengan syarat-syaratnya. Nah, dengan syarat-syarat tertentu. Nah, itulah kira-kira tambahan dari saya. Kemudian kita lanjut baca hadisnya masih bab yang sama, yaitu bab tawajjuh nahwal qiblah haitsu kana, perintah menghadap kiblat. Hadis berikutnya adalah haddatsana Utsman qala haddatsana Jarir, dari Imam Bukhari ya, Imam Bukhari dari guru-gurunya. Haddatsana Utsman qala haddatsana Jarir an Mansur an Ibrahim an Alqamah qala Abdullah shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Ibrahim la adri zada aw naqasa falamma sallama qila lahu. Nah, jadi an Alqamah qala, beliau berkata, Alqamah berkata, qala Abdullah, beliau berkata bahwa Abdullah berkata, shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Abdullah siapa? Abdullah ini kan banyak sahabat. Jadi salah satu daripada nama yang digandrungi gitu. Abdullah. Mana Abdullah tadi yang lari-lari itu? Abdullah juga tuh. Putra Usa Al-Nob. Jadi Abdullah itu nama yang populer. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas. Nah, jadi banyak. Nah, di sini siapa? Ai ibnu Mas'ud. Oh, jadi Abdullah bin Mas'ud. Ini populer, sahabat yang sangat populer. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau terkenal ya sebagai sahabat yang banyak menemani kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawakan sendalnya, membantu ketika Nabi bersuci, berwudu dengan gayung air kan. Karena dulu masih pakai gayung, pakai belum seperti hari ini pakai udah pakai keran kan, itu sudah berada di tempat khusus. Jadi luar biasa ini sahabat Abdullah bin Mas'ud itu menemani kehidupan Nabi itu sangat dahsyat, menemani beliau banyaklah, pokoknya disebut dengan sahibun na'al. Sebagai sahibun na'al itu artinya apa? Yang sering membawakan sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jepitnya di apanya? Nah, itu sahibul wisadah, membawakan bantal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi beliau berkhidmatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau pernah berkata, qala Abdullah, shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat suatu ketika. Qala Ibrahim berkata, di sini disebutkan shallan nabiyyu hadhihi shalah qila az-zuhur. Jadi ada yang mengatakan bahwa salat ini adalah salat zuhur. Ada yang mengatakan apa? Salat qila al-asr. Ada yang mengatakan salat asar. Jadi intinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan Nabi salat. Nah, salat apa ini? Itu fungsi kita membaca syarah hadis. Ini salat apa? Ada yang mengatakan salat zuhur, ada yang mengatakan salat asar. Qala Ibrahim, la adri zada aw naqasa. Jadi salah satu perawi daripada hadis ini mengatakan, saya agak ragu nih, la adri zada au naqasa. Jadi bertambah atau berkurang nih rakaatnya tuh. Nah, jadi dari salat itu ragu. Falamma sallama qila lahu. Ketika Nabi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Qila lahu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahadatsa fis salati syai'un? Nah, maksudnya di sini apakah sesuatu terjadi di dalam salat? Ahadatsa fis salati syai'un. Nah, di sini disyarah oleh Syekh Zakaria Al-Ansari apa? Ay wahyun yujibu taghyiruha bi ziyadatin aw naqsin. Apakah di dalam salat ini kemudian ada wahyu? Nah, gitu.
ada wahyu yujibu taghyiruha, yang mana wahyu ini memberikan kemestian atau menyebabkan adanya perubahan terhadap sholat, ditambah atau dikurang. Nah, gitu. Kan sah-sah saja. Tadi kan sholat, dalam sholat ada wahyu. Wahyu apa? Berputar, ganti arah, kan gitu. Nah, dalam hadis ini kayaknya mungkin, apakah ada wahyu di dalam sholat yang menyebabkan sholat itu kemudian menjadi berubah, bertambah atau berkurang? Hadatsa fi sholati syai'un qala, Nabi berkata, wa madzak, memangnya kenapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, sahabat berkata, shallaita kadza wa kadza, kamu telah salat kadza wa kadza, kata sahabat. Nah, gitu. Shallaita kadza wa kadza. Artinya ada sesuatu yang terjadi, entah berkurang atau bertambah. Nah, pokoknya ada keraguan. Nah, jadi di situ ada keraguan. Kinaya amma kadza wa kadza, kinaya amma hadatsa min ziyadatin aw naqsin. Jadi kadza wa kadza, begini itu intinya penjelasan bahwa salat Nabi terjadi entah bertambah atau berkurang. Nah, itu. Nah, lalu kemudian fathana rijlaihi, lalu kemudian Nabi duduk sana rijlaihi, jadi duduk seperti ingin mengambil posisi sujud. Nah, gitu. Itu maksud fathana rijlaihi. Wastaqbalal qiblah, dan beliau menghadap kiblat. Wasajada sajadataini tsumma sallama, kemudian beliau sujud 2. Sajada sajadataini. Nah, jadi kenapa inilah yang disebut dengan sujud sahwi. Nah, kemudian beliau salam. Nah, maka oleh karena itu dalam mazhab Syafi'i maudhi'u sujud sahwi, sujud sahwi itu kapan? Sebelum salam. Nah, tapi ada juga nanti mazhab yang lain setelah salam. Nah, itu dalilnya beda-beda. Falamma aqbala alaina biwajhihi qala, kemudian ketika setelah itu Nabi menghadapkan wajahnya kepada kami, lalu kemudian beliau berkata, qala innahu law hadatsa fis salati syai'un lanabba'tukum bihi. Kata Nabi, andaikan ada perubahan di dalam salat terkait dengan wahyu, aku memberitahu kalian, gitu. Itu fungsi daripada imam, ya. Jadi kalau ada hal-hal yang terkait dengan salat, maka imam itu bagusnya memberitahu. Misalnya nanti di dalam sujud, di dalam rakaat ini ada sujud tilawah. Nah, itu imam memberikan aba-aba, gitu. Jadi jangan tiba-tiba aja, gitu kan, mau pada bingung. Ini ada yang sujud, ada yang, apalagi kalau jauh-jauh kan. Nah, maka dikasih aba-aba dulu kan. Atau misalnya nanti di dalam sholat witir ada kunut misalnya, gitu. Nah, itu boleh saja dikasih aba-aba. Atau ya yang lain lah, hal-hal. Kalau kami dulu di Al-Azhar itu sholat tarawih. Sholat tarawih setiap 2 rakaat ganti qiraat. Nah, jadi 2 rakaat ganti qiraat, 2 rakaat ganti qiraat, 20 rakaat. Jadi setiap 2 rakaat itu ganti qiraat. Memang luar biasa itu. Berbagai macam bentuk bacaan kita dengarkan. Nah, gitu. Jadi imamnya sebelum baca dia menjelaskan, ini qiraat Ibnu Katsir, riwayat ini qiraat ini dari ini, gitu. Walaupun ya kami dengarkan aja, nggak tahu juga ini qiraat apa ini, karena saya sendiri tidak mendalami qiraat ini. Tapi kawan-kawan yang mendalami qiraat itu menikmati sekali, gitu. Nah, jadi itu keistimewaan sholat di Masjid Al-Azhar. Itu 2 rakaat berubah qiraat, 2 rakaat berubah qiraat, 1 juz 1 malam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada sesuatu yang berubah di dalam sholat, lana ba'tukum, ya aku beritahu, walakin innama ana basyarum mislukum, tapi kata Nabi, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Ansa kama tansun, saya juga lupa sebagaimana kalian lupa. Tapi kata para ulama, lupanya Nabi itu tasyri' bagi kita, justru sebagai pengajaran. Jadi ketika Nabi lupa kan, nah itu menjadi syariat bagi kita kan. Ketika Nabi lupa tadi, maka di situ mengambil pelajaran bahwa kita diajarkan sujud sahwi. Nah, jadi lupanya Nabi itu sebagai tasyri', ada tasyri' di dalamnya, ada kandungan syariat.
Fa idza nasitu fadzakkiruni. Kalau aku lupa maka ingatkan, kata Nabi SAW. Wa idza syakka ahadukum fi salatihi. Kalau salah seorang di antara kalian ragu di dalam salatnya, falyataharras shawab, maka hendaklah dia mengambil yang paling benar, yang paling hati-hati. Maksudnya di sini kalau ragu misalnya 2 apa 3 nih, maka dia ambil 2 karena itu yang paling betul gitu. Artinya yang paling hati-hati. Kalau kita ragu antara 2 dengan 3, kira-kira mana yang paling hati-hati? Kan ambil 2. Ambil keyakinan 2, berarti ini baru 2. Tambah lagi, kalau dia maghrib tambah lagi 1, berarti kalau dia asar atau zuhur tambah lagi 2. Gitu. Ambil yang paling sedikit, kan itu yang paling hati-hati. Fal yataharras shawab. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fal yutimma alaihi thumma liyusallim thumma yasjudu sajadataini. Kemudian kata Nabi SAW, hendaklah dia menyempurnakan solatnya, kemudian dia salam, kemudian setelah itu sujud 2 sujud. Nah, ini juga menjadi dalil bagi mengatakan bahwa sujud sahwi itu setelah salam. Nah, kemudian setelah menyempurnakan solatnya setelah salam, thumma yasjudu sajadatain, itulah sujud sahwi. Nah, sebab, jadi salah satu sebab daripada sujud sahwi itu diantaranya adalah karena ragu jumlah rakaat bilangan tadi, ragu, terjadi keraguan, maka ambil yang paling hati-hati, setelah itu sujud sahwi. Kalau mazhab Syafi'i sebelum salam, kalau mazhab Imam Malik kalau tidak salah setelah salam. Jadi boleh-boleh saja. Artinya karena terjadi keraguan itu sebab daripada sujud sahwi. Nah, memang bukan hanya keraguan saja, tapi kunut tinggal lupa itu sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i, karena dia sunnah abad. Jadi kalau sunnah abad itu adalah sunnah-sunnah yang mana ketika dia tertinggal maka sujud sahwi, disunnahkan gitu. Tapi kalaupun dia lupa kunut lalu kemudian tidak sujud sahwi, tetap sah solatnya. Cuman disunnahkan itu dalam mazhab. Tinggal tasyahud awal begitu juga. Nah, itu hadis tersebut. Wallahu a'lam. Mungkin ada tambahan dari Ustaz. Fadhil. Ini lanjut diskusi lagi. Baik, para ahibba, tadi sudah dibacakan berapa hadis yang poinnya adalah dimanapun kita berada, solat fardu mesti kita menghadap ke arah kiblat. Solat sunnah juga begitu. Hanya saja solat sunnah nanti dapat keringanan, boleh tidak menghadap kiblat selama dia solat sunnah. Tapi solat fardu harus menghadap ke kiblat. Baik, sudah dekat jam 10, kita lanjut tanya jawab. Barangkali di antara kita ada yang ingin bertanya, kita lanjut diskusi sebelum kita tutup majelis ini. Silakan kalau ada yang bertanya. Faddalu. Silakan kalau ada yang bertanya, kita diskusi baru kita tutup majelis ini. Silakan, Ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, ada klaim belakangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau setelah taubat dari Mu'tazilah kemudian kembali ke Ahlus Sunnah. Setelah itu ini anggap Ahlus Sunnah versi Kullabiyah, lalu dari versi Kullabiyah balik lagi kepada versi Imam Ahmad. Kan itu informasi yang berkembang. Baik, nanti Ustaz Abdullah sempurnakan. Pertama, apabila dikatakan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari taubat, yang populer dalam sejarah hidup beliau cuma taubat dari Mu'tazilah kepada Ahlus Sunnah. Dulu beliau ini ketika kecil ayahnya meninggal. Saat ayahnya akan meninggal itu pesan kepada kawan dia atau kerabat daripada ayahnya, anaknya nanti tolong dididik dengan pendidikan sunni. Maka begitu meninggal ayahnya ditunaikan oleh sahabat dan kerabat dia, sehingga dalam pendidikan sunni. Usia Imam Abu Hasan 10 tahun, ibunya kan janda.
dinikahi oleh Ali Al-Jubai, seorang pemuka Mu'tazilah, orang hebat Mu'tazilah zaman itu. Sehingga sejak usia Imam Abu Hasan 10 tahun itu sampai usia 40 itu beliau mendalami pemikiran Mu'tazilah, dan beliau pakar dalam konsep-konsep teologi menurut Mu'tazilah. Sehingga kalau ada debat beliau yang diutus. Kalau ada ibarat kita sekarang seminar nasional, ada acara-acara akbar, pematerinya diminta dari kalangan Mu'tazilah, itu beliau yang diutus. Karena beliau ini kalau bicara ini fasih, kalau nulis itu bagus menulis, sehingga kitab-kitabnya banyak, karannya banyak, bicara itu lancar. Dan kalau dia berdebat, dia selalu menang. Hebat memang beliau. Tapi usia 40 tahun mulai muncul ketidakpuasan beliau. Menurut beliau ada berapa keyakinan Mu'tazilah ini enggak terima nalarnya. Di antara contoh tentang masalah fi'lus salah wal aslah, bahwa Allah itu tidak berbuat pada hamba dengan qabih, dengan sesuatu yang buruk, tapi pasti yang baik dan terbaik saja. Maka ketika dia mulai ragu itu, dia mencoba menganalisa setiap akidah dalam Mu'tazilah. Sampai akhirnya di usia 40 itu dalam satu bulan Ramadan, Rasul 3 kali mendatangi beliau dalam mimpi. Dan dalam mimpi itu Rasul suruh tolong sunnah, kata Rasul. Dia kan mikir, berarti saya tidak mengikuti sunnah ini. Karena di antara keyakinan Mu'tazilah itu tidak meyakini syafaat Rasul di akhirat nanti. Yang kedua, melihat Allah di dalam surga. Karena bagi Mu'tazilah, kalau kita bisa lihat Allah, berarti Allah berada di satu tempat tertentu. Ada volume, ada ukuran. Gara-gara itu mereka menafikan ayat wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nazirah. Mereka lebih menerima takwil dengan konsep akal dibanding nas syariat. Imam Abu Hasan ketika itu beliau bertanya-tanya, kok sampai begini? Maka singkat cerita, 3 kali bermimpi dengan Rasul, dia memutuskan untuk menyendiri dari kota Basrah. Sebab dia di Basrah. Basrah itu jadi kota peradaban. Ibarat kita di Riau ini sedang di Pekanbaru lah. Maka orang ramai, orang hebat banyak, orang suka belajar banyak, media menuntut ilmu, media untuk diskusi, media untuk beradu argumen banyak. Kalau kita tinggalkan ke tempat yang sepi, itu kan berbagai isu, berbagai pemikiran kan nggak muncul. Kita nggak dipengaruhi oleh apapun, objektif, netral, tenang. Tempat yang sepi, di situ beliau renungi apa yang selama ini yakini. Kemudian dia hasil kritisan itu dia tulis berapa buku, ada 3 buku. Kemudian ketika setelah 2 pekan lebih kurang dia meninggalkan Basrah, dia naik ke mimbar Masjid Umawi. Karena waktu itu beliau khatibnya, orang hebatnya, khutbah di situ. Umawi itu masjid negara lah bahasa kita, Istiqlal seperti sekarang. Begitu dia khutbah, dia naik ke atas mimbar, orang ramai di bawah, dia bilang, kalian semuanya kenal dengan aku. Siapa aku selama ini, apa yang kau yakini segala macam. Aku mengatakan begini begitu, disebutkan akidah dia. Kata dia, mulai hari ini aku taubat di semua akidah itu, aku lepaskan semua akidah itu, sebagaimana aku lepaskan jubah ini, dilemparkan jubah dia ke bawah. Maka setelah kemudian dia kasih berapa buku yang ditulis, 3 risalah waktu itu. Dia kasih ke orang, inilah keyakinan dia yang baru. Sejak saat itu dia meninggalkan Mu'tazilah. Dia mengkaji keyakinan-keyakinan yang diajarkan Mu'tazilah dengan logik, dalil akli, dalil nakli, lalu tersusunlah konsep yang baru. Yang tadinya ulama ahlu sunnah tidak mengenal konsep dalil akli, hanya dalil nakli saja. Sehingga yang beda antara Imam Abu Hasan dengan Imam Ahmad dan masa sebelum itu, dalam masalah akidah masuk konsep hukum dalil akli. Tadinya nggak ada dalil akli, hanya dalil nakli. Paham ya? Itu di antara bedanya. Maka Imam Abu Hasan beliau tulis, beliau debat, beliau ajarkan murid-murid beliau dengan akidah yang baru ini. Yang akidah itu kemudian dikenal dengan akidah sesuai dengan Rasul. Sehingga sejak saat itu muncul istilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum itu belum dikenal siapa yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi orang-orang yang Sunni, keyakinan itu sudah diyakini keyakinan yang hak, cuma enggak dikenal dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak masa Imam Abu Hasan disebut istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk membedakan dengan kelompok-kelompok bid'ah. Karena zaman itu ada Mu'tazilah, ada Hasyawiyah, ada Khawarij, ada Syiah dan Qadariyah, Jabariyah, kemudian berbagai kelompok-kelompok yang lain.
Untuk membedakan dengan ahli bid'ah yang lain, disebutlah keyakinan Imam Abu Hasan dengan ahli sunnah wal jamaah. Itu taubat beliau yang populer dan terekam dalam biografi beliau, dalam berbagai biografi. Murid beliau tidak pernah menceritakan ada taubat setelah itu. Pengikut beliau tidak ada menceritakan beliau taubat setelah itu. Buku beliau tidak ada menceritakan beliau taubat setelah itu. Logikanya, orang paling kenal beliau adalah murid beliau, keluarga beliau, orang dekat beliau, pengikut beliau. Tapi tak satu pun bercerita beliau taubat. Justru orang yang tak sepaham dengan beliau di abad ke-8 baru memunculkan isu Imam Abu Hasan taubat lagi kepada akidahnya yang disebut dengan akidah salafiyah sekarang. Tuh. Logikanya adalah orang paling dekat yang paling kenal, bukan orang jauh yang paling kenal. Itu yang pertama. Yang kedua, jika sekedar asumsi berdasarkan pembacaan terhadap kitab Al-Ibanah, Al-Ibanah itu sebenarnya adalah metode Imam Abu Hasan menulis kitab mengikut metode ulama hadis, di mana argumentasinya seperti argumentasi Imam Ahmad. Maka disebutkan di awal bahwa ini ditulis berdasarkan akidah Imam Ahmad. Dan Imam Abu Hasan dan ulama ahlu sunnah ketika menulis kitab dan mengajarkan keyakinan ahlu sunnah punya metode banyak. Ada metode ahlul hadis, ada metode akliyah mutakallimin, ada metodenya zauq seperti Imam Al-Qushairi. Kitab Risalah Qushairiyah itu kitab akidah tapi dengan metode tasawuf. Imam Abu Hasan dengan kitab Al-Ibanah dengan metode ahlul hadis. Imam Abu Hasan dengan kitab Al-Luma' dengan metode ulama mutakallimin. Sehingga ketika kitab Al-Luma' akan nampak metode konsep-konsep logika berfikir, sehingga lebih hidup nalar dalam kitab Al-Luma' dibanding kitab Al-Ibanah. Sudah itu yang ketiga, Imam Abu Hasan ketika disebutkan taubat dari akidahnya kullabiyah kepada Imam Ahmad, justru ketika mengarang Al-Ibanah itu metode Imam Ibn Qulab yang beliau pakai, yaitu isbat sifat. Imam Abu Hasan isbat sifat. Yang tadinya kalau Mu'tazilah dia disebut dengan kaum yang nafi sifat. Tapi Imam Abu Hasan justru mengungkapkan konsep isbat sifat, menisbatkan bahwa Allah punya sifat istiwa, Allah punya sifat wajah, sifat yad dan segala macam. Cuma perlu diingat, ketika mengisbatkan sifat itu bukan mengisbatkan makna zahir seperti yang dipahami kawan-kawan kita yang di Salafi atau Wahabi. Beliau isbat sifat. Kita semua Ahlus Sunnah mengisbat sifat, meyakini Allah sifat seperti yang Allah katakan, tetapi maknanya tidak sama kita dengan mereka. Sehingga kawan-kawan perlu jeli, kita dianggap menafikan nas Al-Quran dan hadis. Bukan, kita menafikan makna yang mereka yakini terhadap Al-Quran dan hadis, bukan Al-Quran dan hadis. Tapi mereka geser, mereka fitnah. Kita menafikan Al-Quran dan sunnah, padahal pemahaman Al-Quran dan sunnah yang kita tidak terima versi mereka, tapi versi kita ada lagi keyakinan berdasarkan itu. Jadi itu makanya asumsi kalau berdasarkan Al-Ibanah bahwa Imam Abu Hasan taubat itu salah besar. Justru sama dengan metode Imam Ibn Qulab di dalam kitab Al-Ibanah. Allahu a'lam. Jadi hanya isu saja itu. Ustaz tambah Ustaz. Cukup. Iya, sebenarnya ada panjang lebar ya. Artinya kadang-kadang memang dianggap bahwa beliau punya 3 fase. Mu'tazilah, kemudian Kullabiyah, kemudian Wahabi menurut orang tuh. Ini salah besar. Yang perlu dipahami bahwa Imam Asy'ari itu memulai akidahnya dengan ahlu sunnah. Jadi beliau ahlu sunnah ala tariqati ulama il hadis ya, yang betul ya, yang tafwid, artinya bukan yang mujassim. Karena kalau berbicara tentang akidah ulama hadis ini kadang-kadang ada juga memang yang condong ke tajsim. Nah, tetapi mayoritas atau jumhur akidahnya ahlul hadis itu adalah tafwid, bukan tajsim. Nah, jadi Imam Abu Hasan Asy'ari beliau Mu'tazilah beberapa masa, lalu kemudian menjadi ahlu sunnah.
Nah, ketika menjadi ahlu sunnah ini, ya sudah sejak dari Mu'tazilah sampai akhir hayatnya ahlu sunnah. Cuman memang metode Imam Asy'ari kan ada dua. Yang pertama adalah metode takwil, yang kedua adalah metode tafwid. Nah, metode takwil ini yang kemudian selalu dikonotasikan sebagai akidah Kullabiyah, Imam Kullab, dan itu betul bahwa Imam Kullab juga imam ahlu sunnah wal jamaah. Artinya itu metode takwil. Kan memang sahabat ada juga yang mentakwil gitu. Nah, jadi takwil ini untuk apa sebenarnya? Takwil ini adalah sebagai pendekatan di dalam pemahaman, sehingga ya tidak menyebabkan orang menjadi kemudian menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Nah, makanya dibutuhkan takwil. Dan takwil ini pun sebenarnya tidak tidak memaksakan maknanya harus itu. Nah, jadi tidak memaksa gitu, artinya harus ini maknanya, tidak, tetapi itu adalah wujuh, artinya salah satu daripada kandungan makna yang terkandung dalam bahasa tersebut. Dan itu ilmu balaghah diambil dari metode perkataan, interaksi bahasa orang Arab ketika itu sangat luar biasa gitu. Memang ilmu itu mengarahkan ke sana. Makanya kemudian takwil ini itu metodenya ulama khalaf Asy'ari. Nah, kemudian ada metode tafwid. Tafwid ini artinya ya mempasrahkan maknanya kepada Allah. Nah, itu memang dilalui oleh para salafus saleh. Nah, salafus saleh ini nabi, sahabat, tabi'in, itu memang Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu memang mereka ala tafwid gitu. Jadi bukan memahami makna zahirnya, bukan, tapi tafwid makna al-lafz. Jadi lafaznya ditetapkan, maknanya itu yang dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda antara memahami orang Wahabi memahami salaf dengan kita. Kalau ulama kita Ahlussunnah Asy'ariyah mengatakan bahwa ulama salaf itu tafwid, bukan nisbat. Mereka mengatakan nisbat zahir. Wah, jadi di situ dan mereka mengklaim bahwa ulama salafus saleh itu mereka menetapkan bahwa ya Allah itu ya pokoknya intinya tidak ada ininya. Wah, harus tetap maknanya dimaknakan secara makna. Itu maka mereka disebut sebagai tasbih dan juga disebut sebagai tajsim. Allah punya arah, berarah, dan Imam kan jelas tuh Imam At-Tahawi dalam akidahnya bahwa Allah. Imam Tahawi ini apa? Salaf nih Imam Tahawi ini. Nah, Imam Tahawi itu mengatakan bahwa Allah terbebas dari 6 arah. Apalagi ini Imam Tahawi ini salafus saleh. Jadi kalau bicara salafus saleh ya kita lah yang salafus saleh. Kalau dia menyandarkan akidahnya kepada Imam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Taimiyah bukan salaf. Ya kan? Ya udah tahun berapa gitu. Atau apalagi kepada Muhammad bin Abdul Wahhab udah jauh sekali gitu. Nah, jadi salaf itu justru itu Imam Tahawi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka salafus saleh gitu. Nah, mereka ini menurut jumhur ulama Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidi itu mereka mentafwid, mempasrahkan maknanya, bukan mentasbih. Nah, mereka kadang mengklaim metode tafwid Imam Asy'ari ini itulah metode Wahabi. Sama dengan dia memahami metode salaf. Nah, disitulah titik perdebatannya. Jadi di situ titik kita mempertahankan akidah Ahlus Sunnah dengan debat ilmiah. Di situ sebenarnya. Jadi persoalan ini adalah persoalan debat ilmiah, dan itu dilalui oleh para ulama dari zaman ke zaman, berdebat secara ilmiah. Sah-sah saja berdebat secara ilmiah, ya tidak merusak ya, kita silaturahim bersaudara sesama muslim. Maka ketika orang mengkesankan bahwa ketika berdebat ilmiah lalu kemudian dengan tujuan untuk merusak persaudaraan silaturahim, ini tidak paham bi'ahnya ulama dahulu. Mereka berselisih, mereka berdebat secara ilmiah, dan itu harus kenapa? Untuk memunculkan yang hak dalam persoalan ini. Nah, jadi
Jangan dipahami ketika misalnya Ustaz Alnob keras itu lalu kemudian benci, bukan. Itu adalah sebagai kita menjalankan apa yang sudah dijalankan ulama terdahulu. Itu keras ulama-ulama itu dalam debat ilmiah, dalam bukunya, dalam kitab-kitabnya. Jadi di sini ranahnya adalah ranah ilmiah. Mereka mengklaim bahwa Imam Abu Hasan Asy'ari itu akhir hidupnya adalah Wahabi. Kalau kita metode itu adalah metode tafwid yang dijalani oleh para salafus saleh. Makanya dalam bahasa kitabnya itu memang ada takwil al-khalaf, gimana tuh Ustaz? Khalaf a'lam wassalaf aslam itu. Jadi kalau khalaf, metode khalaf itu a'lam wa ahkam, metode salaf itu aslam. Kata para ulama di sini bukan berarti a'lam itu lebih tahu, ulama khalaf lebih tahu daripada ulama salaf, bukan. Maksudnya di sini a'lam di sini adalah butuh takwil, itu butuh ilmu lebih banyak. Kenapa? Butuh ilmu balago, butuh ilmu ini gitu kan. Untuk mentakwil kan bukan sembarangan tuh, butuh banyak ilmu. Tapi kalau tafwid sederhana. Tapi bukan berarti salaf tidak tahu, salaf lebih tahu tuh. Kemudian ahkam, metode takwil itu ahkam di sini apa? Lebih bijak untuk menghadapi tantangan zaman ketika itu. Kenapa? Karena ketika itu banyak syubhat, menyerupakan, orang banyak menyerupakan. Jadi ditakwil lah, itu lebih ahkam. Nah, kalau metode salaf lebih aslam. Lebih aslamnya di sini apa? Karena kalau takwil kan memang ada, bisa jadi kemungkinan salah di dalam mentakwil, ada kemungkinan itu. Tapi kan para ulama ketika menjalankan fungsinya sebagai ulama, menjalankan prosesnya, dan dia punya ilmunya di situ, dia sah-sah saja punya legalitas di situ kan. Tapi ulama salaf kenapa aslam? Karena memang mempasrahkan maknanya, artinya tidak menentukan makna, tidak menetapkan makna, tapi maknanya itu dipasrahkan kepada Allah. Dan itulah para ulama salaf. Dan Imam Asy'ari dengan para ulama-ulama Asy'ari Maturidi bukan berarti kemudian mereka mentakwil semua, tidak. Tapi memang metode dua itu dilalui, kadang mentakwil, kadang mentafwid. Dalam kondisi tertentu kadang-kadang yang lebih relevan itu takwil, relevan itu adalah kadang-kadang tafwid. Jadi intinya itu adalah antara takwil dengan tafwid, dan dua-duanya metode Imam Asy'ari. Wallahu a'lam. Saya kira cukup, dah jam 10. Satu pertanyaan agak panjang sedikit jawabannya. Insyaallah kita sambung di pekan akan datang. Mudah-mudahan sehat afiat, istiqamah, dan semua kita husnul khatimah insyaallah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.